Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Zafira dengan NPM 24670510025. Di video ini saya akan membahas mengenai proses belajar saya pada tugas 2, yaitu gerbang logika dengan transistor. Di sini saya mengambil referensi dari website www.webstudi.site. Langsung saja saya akan bacakan untuk pengertiannya untuk memahami materi ini. Pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate memiliki fungsi yaitu melakukan pemrosesan dasar yang berguna dalam memproses input-input berupa bilangan biner. Dengan kata lain, gerbang logika beroperasi atau bekerja berdasarkan sistem bilangan biner. Secara singkat, sistem bilangan biner dapat diartikan sebagai jenis bilangan yang terdiri dari dua kode, yaitu 0 dan 1. Jadi sebelum kita mempelajari gerbang logika dasar, lebih lanjut, pastikan kita memahami sistem bilangan biner terlebih dahulu. Fungsi dan cara gerbang logika. Secara sederhana, fungsi dari gerbang logika adalah mengubah satu atau beberapa sinyal input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran. Di sini terdapat sekitar 7 gerbang logika dasar yang berguna dalam membentuk sebuah rangkaian sistem elektronika digital yang akan kita bahas satu persatu. Dalam setiap jenis gerbang logika dasar di atas memiliki tabel kebenaran yang berbeda, di mana fungsi dari tabel kebenaran gerbang logika yaitu sebagai acuan dalam penentuan sinyal output dari sebuah rangkaian gerbang logika. Dengan kata lain, untuk mengetahui bagaimana sebuah gerbang logika bekerja, maka diharuskan untuk mengetahui tabel kebenaran dari setiap gerbang logika. Adapun variabel input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua keadaan. Dua keadaan ini ada 1 dan 0, high tinggi dan low rendah, true untuk benar dan false salah, on hidup dan off mati. Salah satu contoh sederhana dalam penerapan gerbang logika dalam rangkaian elektronika adalah dengan menggunakan transistor TTL. Bila keadaan 0, V, dia kecil, pada rangkaian diasumsikan sebagai low. Maka keadaan 5V dia lebih tinggi ya, jadi pada rangkaian diasumsikan sebagai high. Nih. Dari 7 jenis gerbang logika, yang pertama yang akan kita bahas adalah gerbang AND atau disebut juga AND gate. Adalah jenis gerbang logika yang memiliki dua input masukan dan satu output keluaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan di sini simbolnya kayak gini, kayak gimana ini. Lalu di bagian kanannya tabel kebenaran gerbang AND. Di sini terdapat input variabel X dan Y. Kalau misalnya kita perhatikan, kita perhatikan jika kita input nilai X-nya 0 dengan Y-nya 0 menghasilkan 0. Kalau kita input X0, Y1, ataupun X-nya yang 1 dan Y-nya 0 menghasilkan 0 juga. Jadi ada 3 0 di sini. Kalau misalnya kita input variabel X1, Y1 menghasilkan 1. Bisa kita ambil kesimpulan jika yang dimasukkan untuk input variabel X dan Y 0, keduanya adalah 0, ataupun salah satu di antaranya 0, itu menghasilkan output 0. Tapi berbeda dengan kita input nilai variabel X dan Y1. X dan Y sama itu dua-duanya 1, akan menghasilkan inputnya 1 juga. Pada gerbang logika N, simbol yang menandakan operasi gerbang logika N adalah titik. Jadi kayak gini, contohnya Z sama dengan X titik Y atau sama aja kayak Z sama dengan XY. Di sini ada transistor gerbang N2 input. Secara sederhana, N2 input dapat dibangun menggunakan RTL resistor transistor. Switch yang terhubung bersama dengan input yang terhubung langsung ke basis transistor. Adapun kedua transistor harus berada pada kondisi jenuh. Kondisi jenuh ini on ya, kondisi on. Nama lainnya untuk keluaran key. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini. Jadi di sini ada T1, ada T2 sebagai transistor NPN yang digunakan sebagai saklar elektronik.
R ini adalah resistor yang membatasi arus ke basis transistor. A dan B input digital yang nilainya logika 0 atau 1. Out key, output dari gerbang N, dan plus VCC ini tegangan positif sebagai sumber daya. R2 resistor pull down agar output tidak melayang ketika transistor tidak aktif. Jadi cara kerjanya adalah input A dan B mengontrol transistor T1 dan T2, keluaran key akan bernilai tinggi, akan bernilai 1. Hanya jika kedua transistor T1 dan T2 ini dalam keadaan jenuh atau dalam keadaan on. Yaitu, kenapa bisa dalam keadaan on ini? Kalau misalnya kita inputkan A dan B ini 1, sama dua-duanya 1. Ini karena arus dari plus VCC baru bisa mengalir ke ground melalui dua transistor jika keduanya aktif. Oke, jadi kesimpulannya itu, ini adalah implementasi fisik gerbang logika N menggunakan komponen elektronik dasar, resistor, dan transistor. Biasanya digunakan untuk menjelaskan dasar-dasar elektronika digital. Di sini ada gambar logika N 2 input. Gambarnya ini. Ini aku switch gitu. Ini. Lalu ini untuk logika N 3 input. Oke. Mengingat bahwa IC gerbang N yang tersedia di pasaran hanya terdiri dari input 2, 3, atau 4, maka diperlukan input tambahan, sehingga gerbang N standar perlu diturunkan bersama sehingga mendapatkan nilai input yang diperlukan. Sebagai contoh, jadi kalau ada banyak itu dia disusun ke bawah. Dan untuk penulisannya adalah key outputnya sama dengan dalam kurung A dikali B, titik lagi dalam kurung C titik D, titik lagi dalam kurung E titik F. Jika jumlah input yang diinginkan adalah jumlah input bernilai ganjil, maka input yang tidak terpakai dapat dijadikan high dengan menyambungkan langsung ke catu daya power dengan menggunakan resistor pull up yang sesuai. Jadi maksudnya di sini adalah jika input tersebut dibiarkan kosong, tidak terpakai, maka akan terjadi floating, bisa menyebabkan hasilnya tidak stabil. Oleh karena itu, input yang tidak dipakai harus disambungkan ke logika tetap. Di sini, contohnya itu logika menyambungkan langsung ke catu daya power yang menggunakan resistor pull up yang sesuai. Berikut, ini IC gerbang N yang umumnya tersedia di pasaran. Ini. Selanjutnya, gerbang OR, atau disebut juga OR gate, adalah jenis gerbang logika yang memiliki dua input masukan dan satu output keluaran. Dia sama berarti kayak gerbang N. Di sini simbolnya dia lebih tajam dan mirip pesawat. Nah, kalau N kayak gini. Di tabel kebenarannya itu, untuk input variabel X dan Y bisa kita simpulkan kalau misalnya input X dan Y-nya satu aja di antara mereka bernilai satu ataupun kedua-duanya satu, maka menghasilkan output satu. Dan kalau misalnya nilai variabel inputnya itu kita inputkan 0, kedua-duanya 0, maka menghasilkan output 0. Di sini pada gerbang logika OR simbolnya adalah tanda tambah. Contohnya itu Z sama dengan X plus Y. Nah, di sini transistor gerbang OR 2 input. Secara sederhana, gerbang OR 2 input dapat dibangun menggunakan RTL. Ini sama kasusnya kayak yang di gerbang N tadi. Itu RTL ini rangkaian logika digital dasar yang menggunakan resistor dan transistor untuk membentuk fungsi logika seperti OR, AND, dan lainnya. Di sini juga sama, ada input A dan B masuk ke basis transistor T1 dan T2 melalui resistor. T1 dan T2 ini adalah transistor NPN yang bekerja sebagai saklar switch. Out key diambil dari kolektor kedua transistor. Lalu R2 berfungsi sebagai pull down resistor untuk menjaga keluaran rendah saat tidak ada input aktif. Perbedaannya dengan gerbang N adalah di sini gerbang OR itu
memberikan keluaran 1 jika salah satu atau kedua input bernilai 1. Jadi dia salah satu aja gitu atau kedua input bernilai 1. Dia memberikan output. Lalu di sini ada gambar OR 2 input dan OR 3 input. Sama, jadi dia kalau misalnya terdiri dari input 2, 3, atau 4, dia disusun ke bawah, dan untuk gerbang OR itu outputnya sama dengan dalam kurung A plus B plus dalam kurung C plus D plus dalam kurung E plus F. Ini kasusnya sama seperti gerbang N tadi, dan ini gerbang OR yang umum tersedia di pasaran IC. Selanjutnya transistor gerbang NOT. Tidak seperti pada gerbang N dan gerbang OR, gerbang NOT tidak dapat dibuat menggunakan RTL resistor transistor, switch yang terhubung langsung ke basis transistor. Adapun resistor harus berada pada kondisi jenuh on dan untuk output off, terbalik pada keluaran key. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Pada gerbang logika NOT digunakan untuk menghasilkan fungsi logis yang diinginkan. Adapun gerbang NOT diberi standar simbol yang bentuknya segitiga menunjuk ke kanan dengan lingkaran di ujungnya. Oh iya, seperti ini. Dia juga menghasilkan jika input variabel X ini misalnya inputnya 0, dia akan menghasilkan kebalikannya gitu. Dia hanya satu input aja. Nah, tadi di sini juga ada lingkaran segitiga dan lingkaran kecil di ujungnya. Lingkaran ini dikenal sebagai gelembung inversi dan digunakan dalam simbol NOT, NAND, dan NOR pada keluarannya output untuk mempresentasikan operasi logis dan fungsi NOT. Gelembung ini menunjukkan inversi sinyal, komplementasi dari sinyal, dan dapat hadir pada salah satu atau kedua output. Karena hanya memiliki satu input, gerbang NOT secara umum tidak dikategorikan sebagai decision maker atau pengambil keputusan, tidak seperti gerbang AND dan OR yang tadi mempunyai 2 input atau lebih. Harus diingat bahwa pembalik sinyal input tidak hanya terbatas pada gerbang NOT saja, karena juga dapat digunakan pada sirkuit digital atau gerbang pada operasi inversi yang persis sama baik pada terminal input atau output. Simpelnya, kita cukup menganggap gelembung tersebut hanya sebagai inverter. Ini. Lalu ada IC inverter gerbang logika yang tersedia. Ada 2. Ada banyak. Ini juga. Selanjutnya gerbang NAND gate adalah jenis gerbang logika kombinasi yang memiliki 2 input masukan dan 1 output keluaran. Dia sama berarti kayak OR dan AND. Pada dasarnya gerbang NAND merupakan pengembangan atau kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT. AND sama dengan NOT AND. Untuk lebih jelasnya perhatikan simbol ini. Nah, dia sama kayak AND, cuman ada titiknya ini, buletan. Pada tabel kebenaran gerbang NAND ini, secara singkat, cukup mengingat gerbang logika N. Karena output dari gerbang logika NAND merupakan kebalikan dari output gerbang N. Jadi untuk kasus input variabel X dan Y, jika salah satunya itu terdapat 0, maka menghasilkan output 1. Jadi kalau misalnya tidak input variabel X dan Y-nya 1, tidak input 0, di sini kita input 1, dua-duanya, maka menghasilkan 0. Berkebalikan dengan gerbang N yang sebelumnya. Kalau misalnya kita salah satunya aja gitu kita input 0, maka outputnya juga ada yang 0. Lalu di sini pada gerbang logika NAND, simbol yang menandakan operasi gerbang logika NAND adalah tanda bar. Kayak gini tanda bar
ini garis ini di atas variabel. Lalu di sini juga ada bulatan ya di simbolnya. Secara sederhana, gerbang logika NAND 2 input dapat dibangun menggunakan RTL resistor transistor switch yang terhubung bersama dengan input yang terhubung langsung ke basis transistor, di mana transistor harus dalam keadaan cut-off mati untuk keluaran key. Gerbang logika NAND dapat menghasilkan fungsi logis yang diinginkan dengan simbol berupa gerbang N. Standar dengan tambahan lingkaran, biasa juga disebut dengan gelembung inversi. Pada bagian output yang mana mewakili gerbang NOT yang disebut sebagai operasi logika NAND. Di sini gambar untuk NAND 2 input lalu 3 input. Ini NAND 4 input itu nanti hasilnya outputnya sama dengan A titik B titik C titik D. Apabila jumlah input yang diperlukan adalah jumlah ganjil, maka untuk input yang tidak terpakai, tadi yang floating sama kayak kasus OR AND, fungsi logika gerbang NAND, disebutkan juga fungsi Schaeffer-Stroke, dilambangkan dengan bar vertikal atau operator panah ke atas sebagai contoh ini. Oke, tanda panah ke atas. Gerbang NAND universal. Gerbang logika NAND umumnya disebut sebagai gerbang universal. Hal ini dikarenakan gerbang NAND merupakan gerbang paling umum digunakan. Di samping itu, gerbang NAND juga dapat menghasilkan semua gerbang logika lainnya, sehingga dalam praktiknya, gerbang NAND dapat membentuk rangkaian logika paling praktis. Ini ada variasi gerbang logika yang dapat terbentuk hanya dari gerbang NAND. Ini ada kumpulan AND, NOT, dan OR. Ya, tapi di samping 3 jenis gerbang di atas masih dapat dibentuk gerbang lainnya, yaitu gerbang eksklusif OR dan eksklusif NOR dan gerbang NOR. Ini LC gerbang logika NAND yang tersedia di pasaran IC. Selanjutnya ada gerbang NOR atau NOR gate, merupakan pengembangan dari gabungan kombinasi gerbang OR dan gerbang NOT. Gerbang ini juga memiliki 2 input dan 1 output. Sama. Nah, dia kayak gini, kayak OR dengan buletan. Lalu di samping ini kebalikan juga. Secara singkat sama dengan gerbang N, output gerbang NOR merupakan kebalikan output gerbang OR. Jadi cukup mengingat gerbang OR aja yang tadi jika kita menginputkan. Apa namanya, kalau OR itu, kalau kita keduanya 0, tunggu. Iya, keduanya 0, maka dia akan menghasilkan 0. Tapi kalau misalnya salah satu aja, dia menghasilkan 1. Jadi kayak gini, kebalikannya. Pada gerbang logika NOR, simbol yang menandakan operasi gerbang logika NAND adalah tanda tambah dan bar min juga di atas variabel. Sama berarti kayak NAND juga tadi, tapi dia plus tanda plusnya. Ini secara sederhana gerbang logika NOR dapat dibangun dengan menggunakan RTL transistor. Dia dapat dibangun switch yang dihubungkan secara bersama dengan input yang terhubung langsung ke basis transistor. Kedua transistor harus dalam keadaan cut off mati untuk keluaran key. Gerbang logika NOR dapat menghasilkan fungsi logis yang diinginkan dengan simbol berupa gerbang OR standar dengan tambahan lingkaran. Biasa juga disebut gelembung inversi. Tadi ada ya di bagian simbolnya. Pada bagian output yang mana mewakili gerbang NOT, yang disebut juga dengan operasi logika NOR. Oke. Ini kurang lebih sama kayak yang sebelumnya yang ada N sama OR, cuma di sini bedanya dia untuk outputnya ya. Outputnya jadi kalau misalnya kita input keduanya 0, itu menghasilkan inputnya 0, kita menghasilkan output 1. Lalu kita inputkan ada 0 ada 1 di sini, itu ada 1 aja gitu di antara input X dan Y, itu menghasilkan 0.
Di sini ada gambar NOR 2 input dan NOR 3 input. Seperti hanya fungsi OR, fungsi NOR juga memiliki jumlah input tersendiri yang mana untuk gerbang IC NOR di pasaran hanya tersedia untuk gerbang 2, 3, 4 sama seperti sebelumnya. Ini nanti hasil outputnya Q sama dengan A plus B plus C plus D. Fungsi logika gerbang NAND disebut juga fungsi Pierce, dilambangkan dengan bar vertikal atau operator operator panah ke bawah. Kondensi ini salah ya, ini harusnya NOR. Lalu di sini ada gerbang eksklusif OR atau disingkat juga dengan XOR atau XOR gate. Terdiri dari dua input dan satu output. Di sini untuk simbolnya seperti ini. Lalu untuk tabel kebenarannya, bila kedua input bernilai logika yang sama, maka akan menghasilkan output logika 0. Ya, gini sama menghasilkan 0. Tapi kalau misalnya berbeda, menghasilkan 1. Dia tanda plus. Lalu di sini juga gerbang XNOR merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Kalau NOT itu tadi biasanya ada ini ya, bulatan gini. Lalu, karena merupakan kebalikan dari gerbang XOR, maka untuk mengingat tabel kebenaran gerbang logika XNOR, untuk dengan mengingat tabel kebenaran gerbang logika XOR, lalu membalik nilai outputnya. Berarti ini yang satu sama menghasilkan input 1 ya, yang berbeda menghasilkan input 0. Kebalikannya, ini yang sama menghasilkan 0. Penerapan gerbang logika, ini sekaligus kesimpulan gerbang logika kebanyakan dipergunakan dalam sistem elektronika digital dengan menggunakan komponen elektronika seperti integrated circuit, IC, transistor, relay, dioda, optik maupun elemen mekanikal. Sekian video mengenai proses belajar saya pada tugas 2 yaitu gerbang logika dengan transistor. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.